Halo, balik lagi sama gue Kurafanawan channel Andromeda. Dan nih balik lagi sama gue di game In Sound Mind gitu cuy. Dan di sini bakal ada dubbing gitu ya. Bakal jadi suara gue bakal jadi background ya. Sebenarnya gue dari record sekitar 45 menitan gitu ya untuk ini part ya, part kesekian lah ya, part ke berapa ya, part ntar gue cek bentar ya, part ke 18 ya. Gue udah part 18 ini gue dari record lumayan panjang. Nah, di sini gue masih item di sini kan, masih paint tab, gue masih jelasin yang sebelumnya dari part sebelumnya ya kan. Jadi ini nggak, soundnya nggak ke record, jadi gue memutuskan untuk suara gue jadi gue rekam suara gue jadi backsound aja gitu cuy ya. Jadi dubbing gini lah ya, jadi ya suara backsound gitu ya. Nah, sini gue menjelaskan di part kemarin itu kita itu udah ngumpulin code-nya ya, udah ngumpulin code-nya segala macam ya dengan susah payah, dan akhirnya kita ngumpulin code-nya gitu cuy. Namun nah di sini nggak akan semulus itu ya. Nah di sini kita turun ya, itu kita ditembak sama monster Lukas yang dijadiin monster gitu ya. Nah di sini gue mencoba untuk ke jalan yang sebelah kiri gitu ya, apakah bisa dibuka gitu. Ini jalan waktu di part kemarin ya, ternyata ditutup gitu ya. Dan di sini langsung gue skip di daerah cahayanya itu. Jadi kita ngarah ke ada tandanya itu ya, cahaya gitu ya. Kalau kemarin kan kita gue bingung jalannya kemana itu ya, dan mati gitu ya. Dan gue udah tahu jalannya, ngeliat cahaya itu gitu ya. Di part kemarin gue juga, di part sebelumnya juga gue udah nemu ya, tapi nggak gue masukin lihat ke cahaya itu ya, tapi gue belum nemu. Dan akhirnya gue udah nemu jalannya, dan kita dapat ke bunkernya lagi gitu cuy ya. Nah di sini gue udah masuk ke bunker. Nah itu nembak itu gue kena damage gitu cuy ya. Nah di sini gue posisinya masih salah ngelihat gitu ya. Gue ngelihat satu, gue kira itu angka 4 gitu cuy, ternyata. Nah di sini gue masuk posisinya nih, gue masih belum tahu angka pertamanya itu adalah satu. Nah di sini gue bingung kok salah nih ya. Terus gue berinisiatif untuk melihat lagi gitu ya, dan gue lihat oh itu satu gitu ya, itu 4, 1403 gitu ya. Nah di sini gue posisinya masih salah melihat ya, gue kira itu angka 4, ternyata itu angka satu gitu ya. Karena gue nggak teliti ya. Nah itu gue juga ditembak, itu gue kena damage gitu cuy, dan akhirnya gue mati di sini itu ya. Nah ini diulang lagi dari awal, dan gue akhirnya pas ngeliat ke atas gue ngeh cok, dan gue wah gila cok, gue salah. Wah ini kan gue bisa ngeliat. Nah gue baru itu abis itu gue ngomong wah gila cok, gue salah ngeliat cok, gue kira itu angka 4 cuy, ternyata itu angka satu gitu cuy. Dan gue ngeliat HP itu ya, gue lagi ya farming gitu ya, game handphone gitu cuy ya, game mobile. Dan gue turun lagi, kita akan melewati fase yang tadi lagi gitu cuy. Nah ini for your information gitu ya, di tabnya Lukas ya kan, di pelang kan ada tuh pelang itu ya, pelang yang kayak map gitulah ya. Nah itu salah satu objek yang tidak bisa dihancurkan, kayak objek solid yang tidak bisa dihancurkan. Jadi code-nya itu emang nggak bisa ngancurin itu objek gitu ya. Nah nanti kita ngelewatin objek itu, ini kan langsung. Nah ini langsung gue makan aja, karena gue tahu gue bakal diinjak dan ditembak. Nih itu gue sempat kena damage pas lagi makan, itu sempat kena itu ya. Nah ini efeknya udah mulai habis ya, gue lari aja, gue spawn lari. Nah objek yang di sebelah kanan kan, nah itu yang ada cahayanya, itu objek yang tidak bisa dihancurkan ya. Jadi kalau kalau kalian tembak, kalian bisa ngumpat di objek itu ya, kayak tempat buat map gitu ya. Dan ini gue jalan, ini posisinya stamina gue habis, ini kebetulan facecam gue ya. Ini stamina habis, dan gue nake teori jalan zigzag gitu ya. Nah nanti gue bakal tahu pattern dia nembaknya gitu ya. Pattern dia nembaknya dari salah satu dari radionya, dan juga kata-katanya dia gitu ya. Nah di sini gue pastinya belum tahu pattern dari tembakannya nih. Tapi nanti gue nanti gue akan mengetahui. Nah itu gue udah lumayan tahu ya nih pattern dari tembakannya. Nah sini gue masih ngomel-ngomel salah ngeliat angka 1 ya, ternyata itu angka 1 bukan angka 4 ya. Akhirnya gue masukin 1043, dan akhirnya terbuka cuy ya. Dan gue kira
Max Lecken, wah kan akhirnya cok ya kan. Nah ini gue masuk ya kira di bunkernya dia di bunkernya gitu ya. Nah, ini gue jeda ya karena gue record pas itu ajan nih, gue berhenti sebentar, gue kira lanjutin lagi ya kan gamenya gitu ya. Nah ini gue cek ya satu-satu ya, merah kok kunci gitu ya, oh ini kok kunci juga 5 gitu ya, gue maju ke depan ya kan. Lalu ada barrier di sini nggak kelihatan, nggak ketembak, nggak ke, nah itu kena tanah gitu, kena ya. Ini, oh itu angka 7 gitu sih. Nah, ini ada bunker gitu ya, wah ini ketutup nih, jangan kode lagi nih. Nah sini gue perhatiin itu angkanya nih ya, pas gue ngeliat di backpack gue nggak ada apa-apa nih clue gitu ya, dan gue ngeliat lagi di sini untuk make sure di backpack ada clue apa yang item yang gue punya. Gue ada gue ngomong ini gue ada valve sama kunci B gitu cuy. Nah sini gue ngeliat nih, di situ gue pas udah ngeliat gue mikir kalau gue tahu angkanya, kombinasinya angka ini apakah nanti gue taruh di mana gitu cuy. Nah ini sempat not responding gamenya gitu ya. Ya akhirnya udah itu. Nah ini gue ngeliat nanti ada angka 5 di sini, gue ngeliatin angkanya dulu. Ini gue belum itu ternyata ada itu ya. Jadi gue masih ngecek ini angkanya ada apa aja nih satu, dan gue mulai curiga, dan jangan ini adalah bukan angka-angka di chamber ini bukan kode gitu ya, tapi angka biasa ya ngurutin. Nah gue akan memutuskan untuk menembak boxnya ya, dan gue melihat angka 2 ya, ternyata itu ngurut ya 1, 2, dan gue mau ngancurin lagi boxnya ini. Nah ini angka berapa nih gue nembak, gue coba gue tembak, make sure lagi apakah ngurut, dan iya benar ngurut, dan gue memutuskan untuk menembak itu semua gitu ya, karena gue mau masuk dulu nanti gue ngecek nih apakah ada yang terbuka atau enggak nih dari salah satu chamber yang tutupin ini ya, ruangan nih itu. Nah kira oh ini ketutup semua nih, gue bingung nih ini gimana ini. Dan pas gue mencet ada aku dari si Desmondnya, oh ternyata ada electrical, dan gue mencoba untuk menggunakan apa namanya tuh cermin wallhack gue ya, dan akhirnya oh ini nih elektrik ini nih ya kan, ada elektriknya ya kan, ada jalurnya gitu sih ya. Gue akhirnya ngikutin di sini, ngikutin aja, ngikutin dari kabelnya ya kemana ya ujungnya. Ternyata di sini mengarahkan ke semua chamber dari elektriknya gitu cuy, dan akhirnya ternyata dari sini ya untuk powernya ya, dan gue pakai itu alat hacknya gitu ya buat nyalain. Nah sini bingung ini kok nggak gitu, gue juga bingung itu kenapa nggak ke itu ya. Nah akhirnya ada itu, ada item, gue ambil item dulu, oke. Ya gue sini gue nggak tahu harus dinyalain semua, gue lupa ya sini karena emang udah 2 mingguan nggak ngelanjutin ini game ya, jadi gue lupa. Dan gue cek, wah masih ketutup cok, wah jangan-jangan emang harus dinyalain semua. Gue ngecek lagi dan ternyata yap masih merah gitu ya. Nanti gue coba apakah bisa ini, karena gue posisinya lupa ya. Oh harus ngurut, karena gue lupa ya, ternyata harus ngurut di sini. Gue lupa kalau nyalain listrik yang di sini tuh emang harus ngurut ya, nggak boleh acak-acakan gitu ya, nggak boleh acak-acakan. Jadi udah gue ngurut gitu ya, gue aktifin saya persatu gitu ya. Nah di sini sempat hilang, wah hilang cok intinya ya kan, ngomong itu ya, situ hilang lagi. Kita lihat lagi ini ya, kita lihat lagi. Nah ini, nah terbuka gitu ya, oh terbuka nih, gue dalam tuh akhirnya terbuka cok ini chambernya gitu ya. Dan ini pastinya gue mau ngebuka semua ya, baru gue cek ruangannya satu per satu gitu ya. Oke nyalain ya, karena yang ketujuh nyala, dan akhirnya gerbangnya dari bunkernya terbuka ya, dan gue akan ngelihat di sini dari nomor 1. Ini gue reload dulu nih, posisinya gue takut pas gue masuk situ bakal ada musuh cuy, jadi gue reload dulu aja dan masuk. Tapi singkat gue di sini nggak ada ya, nggak ada musuh nih.
Nah ini nggak ada musuh ya, ada catatan doang ya di sini. Nah sini kita tahu ternyata musuhnya itu adalah yang orang yang sering pop up gitu ya, pop up kayak apa gitu, yang sering muncul ya kan. Kalau kita nggak muncul, nggak ngangkat teleponnya, dia bakal jump scare bullshit gitu ya. Itu namanya adalah Agent Rainbow gitu cuy ya. Jadi kita tahu bahwa makhluk itu yang kayak makhluk itu yang makhluk itu lah ya, kalian tahu lah ya gue ngomongin siapa, si topi itu ternyata namanya Agent Rainbow gitu ya, namanya Agent Rainbow bla 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 gitu ya. Dan dia di sini memang pemerintah kita di sini catatan ini kita tahu bahwa asalnya adalah agen apa nama itu, emang governmentnya pengen bikin senjata yang itu senjata biologi lah ya, bio weapon gitu ya, yang itu base nya adalah ketakutan dari orang-orang tersebut ya kan. Nah sini dijelasin lagi ya kan, itu dilakukan itu ya, bakar ini mulai 12 suara gitu ya, 12 suara bla 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 gitu ya. Jadi di sini bilang gitu ya, orang-orang di sini diinfeksi oleh Agent Rainbow gitu. Jadi si Agent Rainbow ini kekuatannya adalah bisa ngendaliin orang dari pikirannya dia gitu ya, pasti kita tahu gitu ya. Nah, sini gue mulai berasumsi di sini ya, bahwasannya ini kan emang dibikin oleh pemerintah segala macam ya untuk weapon ini gitu ya. Dan si Agent Rainbow ini jadi bahan human eksperimennya gitu ya, dan akhirnya berhasil ya kan. Dan tempat eksperimen adalah yang tepat di tabnya si Max ya, si Bull adalah tabnya Bull. Nah jadi saya dapat informasi lagi gitu ya, bahwasannya adalah si Agent Rainbow ini emang orangnya emang udah jago banget dari lahir, yang berbakat gitu lah ya. Nah sini kita dapat itu lagi, bahwasannya orang yang dikenalin dia itu kayak saling berbagi informasi gitu di otaknya gitu ya, kayak ngupload sebuah data dan yang lain itu dapat datanya ya. Jadi si A ini misalnya induknya ya, ini si Agent Rainbow-nya si A ini ya, dan si A ini belum pernah ketemu sama sekali sama si B gitu ya. Tapi kan si B dikendalikan otaknya ya, dan si B itu tahu tujuannya dari si A itu ya, si A ya kan. Dan ya dimanipulasi gitu lah ya, dia bisa tahu data-data segala macam, ngerti gitu ya. Ya gitulah ya kurang lebih. Ini didapat ini adalah si Agent Rainbow tuh GG gitu ya, melakukan sesuatu lah ya, yang kayak tadi gua bilang sebelumnya gitu ya, intinya gitu ya. Emang semua ini gara-gara itu si Agent Rainbow gitu ya, mayornya gitu ya. Dan kan di tab sebelumnya itu Max ya, itu di obatnya di itu ke itu ya, ke hewan, dan itu sekarang human adalah ke Agent Rainbow gitu. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba Agent Rainbow bisa gitu, bisa ngeluarin shadow gitu. Ya memang dengan setan ini kita ngelihat ya, emang si Agent Rainbow akhirnya itu dia bisa mempengaruhi otak manusia di catatan itu gitu aja ya. Yang
ini semua terjadi karena pemerintahnya pengen bikin itu bio weapon gitu ya, bio weapon yang base-nya itu adalah ketakutan, dan itu dari tab-tab sebelumnya ya terjadi gitu ya, dari Angel, dari Vision-nya ya, itu base-nya ketakutan dia ya kan, dan ada Ellen ya kan, dan terus ada Lucas yang terbungkam gitu ya. Nah sini kita tahu ya dari ilmuwan ini gitu ya, itu si mayornya itu berencana buat memanipulasi orang-orang, otak orang-orang ya, menggunakan kekuatannya si Agent Rainbow ini yang kayak tadi gue bilang gitu ya, dia bisa ngendaliin itu pikiran manusia dengan mudah gitu cuy ya. Jadi si mayornya itu pengen ngendaliin pikiran orang-orang yang ada di kotanya dia gitu cuy ya. Ya masih gue masih jalan-jalan dan tahu nih gue ini ya situ ya, pas lagi itu ya. Oh gue masih cerita ya, karena tadi gue diem. Gue masih cerita aja ya. Ini gue posisinya gue udah pas gue bikin voice ini ya, posisinya gue udah namatin, udah selesai record sampai tamat gitu ya. Jadi kalian nggak dengar asumsi gue ya, teori gue yang sebelum tahu endingnya, karena ini gue udah tahu endingnya gitu ya. Jadi ya secara gue jelasin tadi secara garis besar dari beberapa ya, beberapa catatan tadi, walaupun itu pas dibikin itu satu orang yang bantuin kita yang dari part sebelumnya itu ngebantuin kita ya, karena dia nggak pengen orang-orang si Meyer ini ngendaliin pikiran orang-orang gitu ya, kan pikiran orang-orang di kota gitu yang dengan base-nya ketakutan gitu sih ya. Ini ada salah satu pertentangan dari para penelitinya gitu cuy ya. Ini Rosemary gitu ya, yang kita kayaknya sih Rosemary gitu ya. Gua nggak tahu juga nih Rosemary itu apakah yang bantuin kita dengan yang biru-biru itu ya dari part sebelumnya ilmuannya atau gimana. Gue juga bingung nih, gue nggak tahu nih orangnya Rosemary itu yang mana ya gitu ya. Nah sih kita tahu yang tadi gue jelasin ya, ternyata itu memperkuat dugaan gue ya, ternyata emang mayornya yang mendanai semua project ini, yang jadiin eksperimen manusia ini. Yang dari tab sebelumnya si Max itu kita tahu bahwa eksperimen itu, obat itu digunain sama ke hewan dulu ya, cobain ke hewan, ternyata si induknya ini bisa yang makan obat ini bisa ngendaliin itu yang lain gitu ya, dan akhirnya dicobain ke manusia yang sepertinya itu entah Agent Rainbow-nya yang ambil atau emang Agent Rainbow-nya jadi bahan eksperimennya. Dan di sini kita akan boss battle bentar lagi dengan Lucas ya. Nah sini Lucas udah mulai nembak. Nah sini posisinya ada Lucas masih dikendaliin sama Shadow-nya itu ya, sama si Agent Rainbow ya. Jadi emang make sense ya dari semua tab kita kenapa orang yang pengen kita sembuhin itu ngelawan kita ya, karena mereka dikendaliin sama si Agent Rainbow ya, dimasukin itu yang namanya Shadow ya. Jadi kayak gitu ya, jadi kayak salah satu, jadi base nya ketakutan semua segala macam ya. Nah sih gue masih bingung gimana ya, dan gue ngeliat bendera merah ya, ternyata itu gue kira ditembak ya, ada penutupnya. Nah ini gue masih coba dan gue perhatiin nih kayaknya sih enggak sih penutupnya. Nah ini gue coba cari jalan, kayaknya emang nggak bisa dari jauh ya, dari jarak segitu ya. Jadi gue memutuskan untuk mendekati itu, dan gue tetap hati-hati ditembak sama Lucas. Nah sini masih kurang deket, bukan yang itu ternyata. Nah ini gue bingung ya, ternyata bisa dihancurin ya, bisa itu dihancurin sama si motor Lucasnya. Di sini nyala, gue masih nggak tahu di sini tombol apa ya, itu apa, dan pas gue lihat
dia kayak nembak sesuatu nih gitu ya, kayak dia kayak ngeluarin sesuatu nih. Ini gue masih bingung. Terus tuh ada biru-biru ya, buat gue kira itu kita mencet-mencet itu ya apa namanya buat aktifin sesuatu, dan ternyata itu adalah yang biru-biru itu adalah arah untuk membelokkan alat ini gitu ya. Nah ini gue pencet tembak ya, ternyata kena itu ya. Oh nggak kena ya, nggak kena, itu kurang ke kiri. Nah sini gue baru menyadari ya, ternyata itu tembakan buat menghancurkan monster Lukas gitu ya. Nah ini gue tembak pertama masih gampang gitu ya. Nah ini masih kurang ke kiri ya, masih terlalu cepat gue nembaknya. Nah gue ngeliat biru-biru tuh ya, wah tuh biru-birunya udah ke Lukas nih ya, dan udah target lock nih, gue pencet. Nggak kena ya, Lukasa udah jalan. Jadi gue nyari Lukasa di mana nih boy, sambil nyari item lucu gitu ya. Oh di situ, terus ya nggak kena. Dijuk boy, nggak kena, nyaris ya, nyaris headshot cuy. Oke, gue arahin ke arah Lukas ya. Rencana gue adalah gue mencet 2-3 itu ke itu ya, ke arahnya sebelah kanannya Lukas, terus dulu tembak pas dia arahnya masih jalan. Nah kita kena nih kan, jatuh ya si Lukas, tapi belum modal cuy. Dan ini save ya, shot boom ya. Gue memastikan itu apakah ini objek solid ya, ternyata emang lumayan solid tapi bisa hancur juga ya. Nah ini kan tadi kan itemnya banyak ya, dan ini banyak yang hancur ya karena emang objeknya nggak terlalu solid. 2-3 nah kan hancur kan. Nah gue menyadari hancur nih ya, perlu beberapa hit dari tembakan Lukas baru bisa hancur. Ada beberapa yang solid. Nah sini gue nyari tower yang mana lagi nih ya. Nah ini gue ngeliat yang itu merah-merah, gue nggak tahu ini kenapa gue nggak langsung gitu ya. Gue biasanya sih langsung, gue muter arah ya, karena di sana ada Lukas, padahal YOLO pun nggak kena tadi sebenarnya ya. Kan tinggal mundur doang cuy ya kan. Oh di sini gue ngetes ya apakah emang ditembak ya. Gue masih bingung ya, wah ini masih mati nih posisinya ya. Ternyata gue masih belum tahu ya posisinya kenapa ya. Gue masih bingung ini gimana cowok gitu. Ternyata ini gue masih nyoba nih, pakai tembakan nih, kayaknya gak mempan deh, masa pakai tembakan sih, pakai pistol. Nah baru nyadar nih kan, lu baru nyadar di sini cowok cacat akhirnya ya kan. Wis ya dodge boy. Nah akhirnya gue nyalain ini ya, aktif lagi boy. Oke diarahin ya, kurang lebih battle fight-nya lumayan gampang lah ya untuk si Lukas, cuman hindar-hindar segala macam, terus mencet tombol. Ini gue coba tembak entah mengapa ya, padahal tadi gue udah nyoba nggak kena gitu ya, nggak mempan gitu ya. Oke save ini. Nah ini kalau nggak salah round terakhir ini ya untuk mengalahkan Lukas. Nah di sini thanks God-nya deket banget gitu ya tentunya, pencetan merah-merahnya. Nah ini cara gue nih, pas sudah dekat baru gue mencet, dan gue telat untuk mencet di sini ya, entah mengapa gue slow hand di situ ya. Nah miss lagi, dikit lagi masih miss ya, percobaan yang kesekian kalinya ya kan. Rencana gue masih sama ya, cuman ada kurang cepat aja mencetnya. Pas dia udah dekat jangkauan nyamperin, gue bakal langsung mencet. Nah kan ini terakhir nih ya kalau gue nggak salah ingat. Nah iya benar, weak fading. Nah ini satu lagi kah? Satu lagi cuy, ternyata cuy, bukan yang terakhir ini ya. Nah ini yang ada itunya objek solid ya. Di sini gue udah nggak ada perisai lagi cuy, gue mau ngeheal dulu ya ini karena posisinya sekarat dan nyaris kena headshot ya.
Tadi sempat ada di radar tapi udah pergi ya. Nah ini objek solid nih yang ada pencetannya. Pencet lagi, miss lagi, telat ya. Telat lagi. Tembak, gue berlindung sini objek solid. Ditembak dan enggak kena, kurang, masih kecepetan pencet tombolnya. Ya, ternyata si Lukas itu jalan gitu ya. Tembak, nah kena, akhirnya modar, nggak modar sih. Sini posisinya kita berhasil meyakinkan si Lukas bahwa kita percaya dengan si Lukas ya, dengan semua teorinya dia ya. Emang ternyata emang pas kita selidikin emang teorinya si Lukas benar gitu ya, karena posisinya si Lukas juga kayak agent gitu kan dia bisa bikin nyala. Nah di sini sebenarnya gue ada gimmick, gue kaget gitu ya. Gue bilang sini gue ada gimmick kaget, cuman voice nya nggak kerekam gitu ya. Gue cuman agak terkejut ya, agak kaget gitu. Ternyata kalau dari dekat monster Lukas itu seperti itu mukanya gitu ya. Kalau tadi gue udah gimmick kaget loh, ternyata voice nya tidak terekam gitu ya. Nah sini gue, nah ini situ nih Lukas nih masih menenangkan Lukas ya, bahwa kita percaya dengan Lukas gitu ya. Jadi kita si Shadow-nya udah dikalahin. Nah ini dari bentuk dari Lukas ya, dari senjatanya udah nggak megang, udah hilang, udah nggak megang senjatanya. Shadow-nya udah hilang, udah kita kalahin Shadow-nya dengan senjata anti aircraft gitu ya. Nah sini kita arahin cahayanya ke warna hijau-hijau yang ada di langit nih. Ini gue looting gitu ya, looting gaming gitu ya. Sebentar lagi gua untuk video ini akan habis ya, dan next partnya bakal udah ada voice nya ya harusnya. Habis ini gue nyoba untuk loncat. Sini sebentar lagi kalian akan mendengarkan dari tape-nya dari Lukas gitu ya. Ya ngarah ke situ ya buat ngomong sama Lukas ya. Dan nanti mungkin gue spoiler dari sekarang gitu ya. Itu kita bakal janjian sama Lukas ketemu di office gitu ya. Boom, nyala nih. Gue bingung ngapain. Boom gitu ya. Oh. Nih si Desmond mencoba menghubungi Lukas gitu ya. Lucas Cole, if you can hear me, this is Desmond Wales. Do you read? Nah bisa itu. Jadi ini memang alat ini kayak pakai dari frekuensi otak manusia mungkin lah ya. Jadi dengan pengakuan si Lukas itu katanya suara kita ada di otaknya dia ya, tiba-tiba ya. Dan track ini digunakan oleh si Agent Rainbow gitu ya. Sebelumnya ya, makanya dia peneliti yang tadi ngomong ya ada suaranya Agent Rainbow gitu ya. Nah ini ada pintu di situ ya. Kita menuju parkour ya. Kita lihat dari sebelumnya parkour aman yang tidak ada musuh ini menjelaskan tentang tape-nya dari si Lukas ya. Oke, waktunya parkour gitu ya. Mungkin sini gue bakal banyak diem ya, karena di sini kalian harus fokus dengerin juga gitu ya. Karena kurang lebih yang tadi gue jelasin ya, udah itu inti ceritanya udah gue jelasin yang di tadi gue ngomong. Karena ini posisinya pas gue rekam voice ini gue udah tamatin gamenya, udah selesai record gamenya gitu ya. Jadi bukan first impression gue gitu ya, karena voice-nya nggak kerekam.
session. Wow, that's... Thanks. Hey, you know, I conducted a little security check on your building today. Nah ini posisinya It's si pretty lax. Lukas Practically mau anyone could fall ngomong asleep here inside dari all sorts of teori ill-gotten goods. konspirasi dari Drugs, teorinya dia weaponry, ya tentang government gitu ya. dinosaur bones. Doc? Ya makanya tadi dibenain pertama pakai drug gitu ya. Obat yang diteliti, yang dieksperimenkan untuk melakukan kekuatan yang tadi gitu cuy ya. Oke, di sini gue masih berteori tadi ya, karena ini emang belum pas gue record ini, pas yang gak ada voice ini, gue belum tahu intinya gitu ya. Tapi gue intinya tadi ngomong menjelaskan teori gue yang tadi gue ngomong gitu You're ya. not all there today, are you? Been staring out the window a Nah lot. ini posisinya si Lukas kayak I agak apologize. It's about that guy takut yours, gitu ya Tanya, right? untuk bang jelaskan Is everything all right? teori yang tadi. Dia kayak hati-hati gitu lah ya tentang sekitar, dan ya Yeah. emang hilang ya. Sorry, I thought I Tapi heard untung dia something. nggak kenapa-napa itu ya. You didn't hear Nah, that? karena pas di pas terakhir kita udah ngalahin Shadow-nya dan akhirnya dia ya udah tenang gitu ya. Interesting. Nggak modar kayak yang pasien kita yang lain gitu ya. I'm sorry for Harusnya. her. She was very... Nanti kalian akan tahu di next part apakah si Lukas mati atau enggak ya endingnya. Nah sini gue ngomong apakah Lukas pas dihilangin Shadow-nya mati apa enggak kayak yang lain ya, kayak pasien-pasien kita yang lain pas Shadow-nya kita hilangin dia ikut meninggal, karena emang pada dasarnya mungkin ya dia emang udah muda gitu cuy ya. Nggak tahu juga ya apakah mati atau enggak ya ini si Lukas ya, karena dengan kalian tadi itu dia hilangnya tuh nggak mati, nggak mekat di telan atau nggak apa gitu, dia cuman ya kayak say goodbye aja, loncat gitu cuy ya. Dan videonya sampai di sini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih udah denger ocehan gue. Sekian, bye bye.